Assalamualaikum, kembali lagi di Sidik Nuryaden Channel. Ini ada motor Pega ZR ya para penonton semua. Jadi kasus motor ini adalah hilang di bagian pengapian ya. Dan untuk tutorialnya, saya sekarang akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara cek pengapian dan kelistrikan ya para penonton pada motor Yamaha Pega ZR. Jadi sekalian aja kita cek di kelistrikannya ya. Jadi sekali lagi untuk tutorialnya yaitu tentang bagaimana cara cek pengapian dan kelistrikan pada motor Yamaha Pega ZR ya. Ini tanpa aki ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk CDI nya sudah menggunakan Pega Z, Jupiter Z ya. Ini sudah Jupiter Z. Sebelum ke tutorialnya, saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan penonton dimanapun Anda berada. Semoga tutorial tentang pengapian dan kelistrikan Pega ZR ini bisa bermanfaat bagi para penonton semua. Dan mohon untuk bantu subscribe, like, dan komennya ya para penonton semua yang baru gabung di Sidik Nuryaden Channel. Semoga subscribe-nya para penonton bisa memberikan motivasi lebih baik lagi kepada channelnya Sidik Nuryaden untuk memberikan informasi tentang kerusakan di sepeda motor. Oke, langsung aja kita ke pelaksanaannya. Kita cek dulu di bagian spool ataupun stator ya dari bawah. Nah, di bagian stator bisa dilihat seperti ini. Ini terpisah dua ya para penonton. Sebetulnya ini terpisah dua. Ini adalah kabel warna putih dan warna merah ya. Ini dari stator, dari bak magnet di dalam. Nah, kabel dua ini adalah pulser ya dari spool jalan ya, ataupun di samping spool jalan itu. Nah, pulser ini mempunyai dua fungsi. Yang putih berfungsi sebagai positif ya, positifnya pulser, dan yang merah adalah sebagai negatifnya pulser. Jadi sekali lagi, yang putih adalah positifnya pulser dan yang merah adalah negatifnya pulser. Nah, di sini tidak ada pengapian ya cara pengecekannya. Jadi cara pengecekannya itu bisa menggunakan multitester ataupun dengan lampu LED biasa. Kita menggunakan lampu LED ya. Tapi untuk di bagian pulser ini, di kabel 2 ini itu jarang yang kena ya. Kendalanya biasa kalau misalkan pulser itu kena, motor itu susah istilahnya susah hidup, dan ketika panas itu biasanya susah hidup juga ya. Biasanya kendala itu ada di pulser seperti itu. Dan cara pengecekannya kebetulan ini saya tidak ada lampu LED-nya ya para penonton semua. Kita cek dengan multitester aja. Tapi biasanya untuk di Pega ZR itu motor DC ya, ini sudah mengandung sistem DC. Di bagian pulser itu jarang juga kena ya para penonton. Oke, kita cek aja ya dengan menggunakan multitester. Ini pergerakannya nanti dilihat ya para penonton semua. Ini di multitester ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif kita masukkan aja ke kabel yang warna putih ya, yang ini kita tempelkan seperti itu. Terus yang negatifnya kita ke kabel yang warna merah ya. Kabel warna warna pink ya, pink. Jadi untuk cara pengecekan di pulser ini, yang warna putih dari pulser kita tempelkan ke positif dari multitester, dan yang warna pink kita tempelkan ke negatif ya dari multitester. Nah, jadi para penonton bisa lihat nanti ketika saya call ini apakah bisa bergerak sedikit atau tidak ya. Kalau misalkan ada pergerakan itu berarti di bagian pulser itu bagus ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan LED, biasanya LED itu sejenis lampu sen ya para penonton semua seperti itu. Kita langsung tempelkan antara yang kabel
pink ini sama yang putih itu harus keluar sejenis api ya, kelipan api seperti itu, lampu. Oke, kita engkol ya, apakah ada pergerakan atau tidak. Kalau misalkan ini tidak bergerak sama sekali, berarti sudah dipastikan pulsernya itu kena ya, jadi harus ganti. Nah, kelihatan ya, ini jarumnya coba. Nah, itu ada pergerakan ya para penonton semua. Tadi berarti untuk pulsernya itu masih bagus ya. Oke, sekarang kita coba di bagian spool jalan ataupun statornya. Dan untuk pulser ini masuk langsung dua-duanya nanti ke CDI ya, dapat dipahami ya para penonton semua. Oke, sekarang kita cek di bagian spool jalan ataupun stator. Nah, ini ada 3 kabel. Warna hitam sebagai massa ya para penonton semua. Ini adalah massa pulser. Ini adalah massa spool jalan. Warna hitam sebagai massa spool jalan. Terus warna kuning adalah sebagai ke penerangan lampu ya, dan nanti ini akan disalurkan ke regulator ataupun kiprok ya, ditahan dan dikeluarkan lagi ke lampu ya, nanti akan dibagikan ke saklar dan dari saklar akan dibagikan ke lampu depan, lampu belakang dan sejenisnya. Nah, untuk warna putih, nah biasanya di warna putih ini berfungsi sebagai pengisian. Nah, jadi pengisian aki plus itu pertamanya itu adalah dari kabel warna putih ini. Nah, warna putih ini masuk langsung ke regulator ya, nantinya ke regulator. Dan warna kuning adalah lampu ya, yang tadi ini juga langsung masuk ke regulator. Dan yang warna hitam ini adalah massa ya, massanya spool jalan, atau nanti kita boleh diparalelkan ke bodi juga sama aja ya para penonton semua. Ini juga harus misalkan disambungkan ke CDI ataupun ke rangka bodi sama aja. Pokoknya kabel hitam, sekali lagi kabel hitam dari spool jalan itu adalah massa ya, massa. Kabel kuning adalah sebagai penerangan ya, lampu. Permasalahan lampu ada di sini ya para penonton semua. Oke. Dan kabel warna putih ini adalah sebagai pengisian aki plus ya. Oke, langsung aja kita cek bagaimana cara pengecekannya di bagian 3 jalur kabel ini. Seperti biasa kita gunakan lampu rating ya, lampu rating seperti ini. Ini bisa dilihat ya para penonton semua. Pertama kita cek dulu di bagian pengisian ya. Nah, ini seperti ini. Kita masukkan aja apakah pengisiannya bagus atau tidak ya. Terus yang satu kita tempelkan ke massa di sini ya. Massa di dalam maksudnya. Nah, ini massa ya. Kita tempel aja di bagian ini kabel warna hitam. Nah, seperti itu. Ketika kita engkol, maka di lampu rating ini harus mengeluarkan kelistrikan ya, ataupun menyala. Oke, kalau misalkan ini tidak menyala berarti ada permasalahan di bagian spool. Apakah spoolnya itu gosong atau putus ya. Jadi seperti itu. Oke, kita akan engkol. Ini kabel putih ya, untuk cek spool pengisiannya. Kabel putih kita masukkan sini. Terus yang kabel hitam sebagai massa kita masukkan juga ya. Jadi harus tersambung di lampu rating ini. Oke, kita engkol ya para penonton semua. Kalau sudah menyala seperti itu berarti untuk jalur pengisian normal ya. Jalur pengisian dan masanya itu normal ya, tidak ada yang putus. Nah, sekarang kita tes yang satu lagi adalah kabel warna kuning. Nah, kabel kuning ini yang menuju ke regulator dan ke lampu ya, nantinya dibagi-bagi. Oke, kita masukkan aja seperti ini. Biasanya untuk motor Pegas ZR ya, aki mengalami cepat drop, cek di bagian kabel warna putih ini ya.
seperti tadi pengecekannya. Oke, untuk kabel warna hitam ini masanya ya, masa spoolnya berarti ini sudah bagus ya. Soalnya apa, ketika tadi kita cek di bagian pengisian dan kita ngambil masa dari sini kabel warna hitam itu menyala ya, berarti posisi masa ini berfungsi ya, tidak ada kendala. Dan begitu juga untuk pengecekan kabel warna kuning sebagai ke penerangan ya, yang masuk ke regulator ataupun kiprok, dan dari kiprok dikeluarkan lagi ke lampu utama dan lampu belakang dan sejenisnya, itu sebagai penahan ya regulator. Nah maka untuk jalur ini kita akan coba lagi ya, coba kembali. Nah, jadi untuk pengetesannya seperti ini ya, untuk penerangan. Nah, ini ya, kabel hitam sebagai masa ini sudah dipastikan bagus seperti tadi ya, karena sudah terkonek. Dan kabel warna kuning ini adalah sebagai jalur penerangan ataupun lampu. Kalau ini tidak menyala, berarti di bagian jalur kabel kuning dari spool jalan dari stator di sini ya, di bak magnet itu gosong ataupun putus ya. Oke, kita cek, ini harus ada keluar kelistrikan dari sini ya, harus menyala posisi lampu ini ya. Oke, langsung aja kita cek. Masih ada ya para penonton, bisa dilihat. Jadi untuk jalur spool stator ataupun dari dalam ini, gulungan ini dari spool jalan itu terkoneksi ya, bagus, tidak ada kendala. Dan kita sambungkan lagi ya. Nah, kita sambungkan untuk negatif pulsernya, ini negatif pulser ya sekali lagi, dan warna putih ini adalah positif pulser ya. Sekali lagi saya terangkan, dari spool jalan ataupun spool stator yang di dalam blok magnet ini itu ada 5 keluaran kabel ya para penonton semua. Kabel warna pink dan putih ini gunanya sebagai pulser positif dan negatif ya. Pulser positifnya ini adalah kabel warna putih ya, dan pulser negatifnya adalah kabel warna pink, dan dua-duanya ini adalah masuk nanti ke CDI. Nah seperti itu, mungkin dapat dipahami ya para penonton semua. Kemudian ini kabel yang 3 dari spool jalan, ini adalah kabel gulungan spool ya, gulungan spool. Nah ini ada 3 kabel. Yang warna hitam adalah sebagai masa, gunanya sebagai masa. Ini bisa kita paralelkan nanti ya, tersambung ke bodi langsung ataupun ke CDI-nya. Pokoknya ini harus nempel ke bodi ya para penonton semua, seperti itu. Kabel hitam ini ya, ini adalah masanya. Terus untuk kabel warna kuning dari spool jalan ataupun stator, ini gunanya sebagai ke penerangan ya, ke penerangan lampu ya para penonton semua. Jadi kabel kuning ini masuk dulu ke regulator ataupun kiprok, dan nanti dari kiprok itu akan dikeluarkan lagi ya, akan dikeluarkan lagi ke saklar, dan dari saklar dibagi-bagi ke lampu utama, lampu belakang dan sejenisnya. Dan apabila kendala ada motor para penonton semua di PGC Tiril ini ada kendala lampu motornya mati, cek dulu di bagian kabel yang warna kuning ini. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Nah, kemudian kabel yang warna putih ini adalah kabel pengisian. Nah, kabel pengisian ini gunanya sebagai mengisi aki ya, sebagai charger. Nah, seperti itu ya. Jadi biasanya kalau misalkan akinya itu cepat tekor ya, itu cek di bagian kabel yang warna putih ini. Karena warna putih ini dari spool jalan ataupun spool stator itu sebagai kabel pengisiannya aki ya. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita akan coba pasangkan kembali. Kita akan kupas tuntas dari pengapian dan kelistrikannya ya, sampai motor ini bisa mengeluarkan api ya para penonton semua. Oke, kita pindah ya para penonton semua. Ini sudah tersambung di bagian kabelnya. Sekarang kita pindah ke bagian atas ya.
Oke, udah pas. Nah, di sini para penonton semua bisa dilihat ya. Ini motor ini sudah menggunakan CDI Jupiter Z ya. Jadi motor Pega ZR ini sudah menggunakan CDI Jupiter Z. Tapi pada dasarnya sama saja ya para penonton semua, tergantung kita merubah di bagian jalur ini. Nah, sekarang sudah saya siapkan ini soketnya ya para penonton semua. Ini adalah soket Jupiter Z ya, Jupiter Z-nya. Nah, sekarang kita akan cabut ya biar para penonton itu tidak bingung. Ini Oke, mohon maaf para penonton semua ya, barusan ada itu kendala ya. Dan ini adalah soketnya yang sudah dirubah, ini gunakan soket Pega ZR ya. Maksudnya ini adalah soketnya punya Jupiter Z ya, dan sedianya adalah ini. Nah, posisinya adalah seperti tadi ya ketika kita buka ini. Dan sekarang saya akan aslikan ya posisi soketnya ini ke aslinya ya. Oke, para penonton semua, kita buka aja. Kita misalkan ini adalah soket Pega ZR. Nah, ini adalah aslinya ya. Ini adalah soket aslinya Pega ZR. Nah, seperti ini, dan kita paskan di sini. Misal ini adalah, misalkan ini CDI-nya Pega ZR ya. Kita tidak boleh membaca ini CDI-nya Jupiter Z ya. Jadi para brother harus tahu ya, para brother semua. Jadi kita yang akan jelasan sekarang adalah bukan Jupiter Z tapi Pega ZR ya. Misal ini adalah CDI-nya Pega ZR, dan ini adalah soketnya yang sudah saya siapkan ya. Oke, seperti ini ya cara perakitannya para penonton semua. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 pin soket CDI. Nah, untuk kabel warna merah leres putih, merah leres putih ini adalah posisinya yang dari warna pink tadi ya, warna pulser. Ini adalah negatifnya pulser ya para penonton semua, bisa dilihat seperti ini. Jadi untuk negatifnya pulser ini itu harus terpasang ya dari bawah, yang dari stator tadi itu adalah kabel yang warna pink. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua adalah di bawahnya ini, soket di bawahnya. Ini kabel warna putih leres biru. Ini adalah sebagai positif ya. Barusan itu adalah negatif pulser ya, yang ini negatifnya pulser. Dan yang warna putih leres biru ini adalah sebagai positifnya pulser. Nah, ini adalah arus yang langsung dari bawah ya, dari pulser yang warna putih. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh membaca CDI ini CDI Jupiter Z ya. Misalkan kita ini adalah CDI-nya CDI Pega ZR ya para penonton semua. Nah, ini misalkan CDI Pega ZR. Kenapa seperti itu? Karena tadi di motor ini kan untuk soketnya ini sudah menggunakan soket Jupiter Z ya. Jadi susah ya cara neranginnya nanti. Oke. Nah, ini sudah saya persiapkan ya seperti ini. Ini adalah soketnya Pega ZR. Nah, kalau misalkan soket Pega ZR, dan ini misalkan CDI-nya Pega ZR. Untuk di bagian atas sebelah kiri, ini adalah kabel warna merah leres putih, ataupun kabel apa aja di sini posisinya itu harus tersambung ke kabel warna pink dari pulser yang tadi ya. Jadi posisinya di sini. Ini harus tersambung ke kabel warna pulser yang warna pink tadi. Nah, ini gunanya sebagai negatifnya pulser. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Terus yang di bawahnya, nah ini adalah kabel positifnya pulser ya. Kabel positifnya pulser ini berwarna biru putih ataupun warna apa aja ya posisinya, pokoknya harus ada di sini. Nah, ini masih aslinya biru putih. Ini harus masuk ataupun terkoneksi ke kabel yang warna putih dari pulser dari bawah stator tadi ya. Pokoknya ini harus tersambung. Kabel 2 ini harus tersambung ke kabel 2 yang di bawah tadi ya. Ini yang ke warna pink, yang dari pulser ini negatifnya. Ini yang warna putih dari pulser tadi ya, harus tersambung kayak seperti itu. Kemudian kalau di Pega ZR, untuk masanya itu ada di bawah di sini ya, soket pinnya ada di bawah di tengah-tengah. Sedangkan kalau Jupiter Z gitu posisi masanya itu ada di atasnya di sini. Nah, kebetulan ini saya contohkan untuk Pega ZR ya para penonton semua. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Jadi untuk masanya pulser yang kabel warna hitam ini dari soket CDI motor motornya Pega ZR itu harus terkoneksi ke bodi ya, ataupun ke kabel yang warna hitam tadi dari bawah.
dan salah satunya itu kita paralelkan nanti ke kabel bodi ya. Misalkan para penonton, untuk kabel warna hitam ini itu tidak dimasukkan ke kabel yang warna hitam tadi di bawah, itu tidak apa-apa. Yang penting ini kabel yang di bawah ini masuk ke bodi ya. Oke, seperti itu ya para penonton semua. Oke, selanjutnya ini di bawah ya. Jadi maaf, untuk kabel hitam ini dipastikan itu harus tersambung ke bodi ya, ke bodi motor, ditempelkan posisinya. Nah, kemudian untuk yang di sampingnya ini adalah kabel warna oranye ataupun coklat ya. Nah, untuk kabel ini adalah gunanya sebagai 12 volt. Nah, kabel ini adalah arus dari setelah kunci kontak masuk ke sini ya. Dan para penonton semua bisa dicek dulu di bagian kunci kontak depan, itu harus tersambung, benar-benar tersambung. Dan dari kunci kontak itu mengeluarkan arus ya, arus 12 volt ke CDI, yaitu masuk ke kabel yang warna coklat. Nah, posisinya ada di sebelah kanan bawah di sini ya. Jadi seperti itu ya para penonton semua. Nah, itu adalah kabelnya, kabel 12 volt ataupun kunci kontak. Jadi kabel ini, jalur ini adalah kabel yang dari aki plus, dan dari aki plus masuk ke regulator. Dari regulator itu dikeluarkan masuk ke kunci kontak ya, masuk ke kunci kontak. Nah, seperti itu, masuk ke kunci kontak, dan dari kunci kontak itu akan dikeluarkan lagi arusnya, arus 12 voltnya masuk ke CDI, berarti kabel yang warna coklat ini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir setelah itu terpasang, yang terakhir kita cek di bagian ini aslinya adalah warna oranye ya. Warna oranye ini adalah masuk ke coil ya, ke strum coil. Nah, setelah kita pemasangan di kabel yang 4 ini sudah benar, maka kita cek di kabel yang terakhir adalah kabel yang ini. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Jadi sekali lagi kita pastikan untuk kabel yang 4 ini sudah terpasang ataupun terkoneksi seperti itu. Kemudian kita cek di kabel yang ini kita tempelkan ke bodi dan di engkol. Apabila ada percikan api, sudah dipastikan motor itu pasti hidup ya. Jadi untuk pin soket CDI Pega ZR, untuk jalur coilnya adalah di posisi sebelah kanan atas. Nah, ini aslinya itu adalah warna oranye. Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya terangkan biar para penonton semua tahu ya dan jelas. Kebetulan ini soketnya soket maksudnya CDI-nya CDI Jupiter Z, dan ini soketnya juga soket Jupiter Z. Jadi saya sudah persiapkan ini soket pin CDI Pega ZR ya, Pega ZR. Dan misalkan ini CDI-nya juga Pega ZR seperti itu. Oke, kita masukkan. Kita jangan membaca soket CDI Jupiter Z ya. Jadi ini harus kita bacanya soket CDI Pega ZR seperti itu ya. Oke, para penonton semua, kita maaf ya, barusan ada kendala kembali. Nah, ini langsung aja kita cek ya di bagian soket CDI-nya. Nah, ini sekarang ini CDI dan pin soket Jupiter Z ya, seperti itu. Oke, ini ada 5 keluaran kabel ya. Kabel atas ini warna merah, leres putih, posisinya pokoknya di sini bisa dilihat. Ini harus terkoneksi ke kabel yang warna pink dari spool jalan tadi ya, dari pulser yang dari bawah tadi. Oke, itu satu harus terkoneksi ya. Terus yang kedua, ini adalah kabel putih leres biru. Ini juga harus terkoneksi ke pulser yang warna putih yang sudah tadi saya jelaskan ya di bawah. Oke. Yang ketiga, ini di bawahnya, nah di sini, ini ada kabel warna hitam. Nah, kalau di Pega ZR kabel massa CDI-nya itu ada di sini ya. Kalau di Jupiter Z itu kabel massanya ada di sini. Ya, dapat dipahami para penonton semua. Nah, ini kita membaca di Pega ZR ya. Nah, kabel ini, kabel massa ini dari Jupiter Z, pokoknya harus nempel ke bodi ya, bebas ya. Ini harus nempel ke bodi pokoknya ya. Diusahakan kabel warna hitam dari bawah ini, dari soket pin CDI Pega ZR itu harus nempel ke bodi. Oke, seperti itu ya para penonton semua. Nah, kemudian yang di sini, yang di bawah, nah ini di samping kabel warna hitam sebelah kanan, ini harus nempel ke
kunci kontak ya. Setelah dari kunci kontak itu masuknya ke sini. Jadi ini adalah arus 12 volt. Nah, dari aki kan, dari aki dari bawah itu, dari bawah dulu ya. Dari bawah itu kan dari warna putih langsung masuk ke regulator, dikeluarkan lagi masuk ke warna ke warna, dikeluarkan warna merah itu dicabang ke plus aki, dan dari plus aki itu dari kiproknya itu dikeluarkan lagi ya, dari kiprok masuk ke kunci kontak, dan dari kunci kontak dikeluarkan lagi arus 12 voltnya. Nah, masuk ke sini ya. Itu arus 12 volt dari kunci kontak itu harus tersambung ke sini. Oke, dapat dipahami ya para penonton semua. Oke, seperti itu. Jadi cara membaca jalur soket pin CDI pegang CTR-nya. Nah, seperti itu ya para penonton semua. Nah, kemudian kita sekarang akan membaca soket di bagian regulator ataupun kiproknya ya. Nah, ini kebetulan ini bukan aslinya merek Takayama ya para penonton semua. Nah, bisa dilihat seperti ini. Oh, ini ya biasanya. Nah, ini kayaknya kendalanya. Nah, oke, langsung aja untuk jalur-jalurnya. Nah, kabel yang warna kuning ini dari regulator, ini adalah kabel yang masuk dari warna kuning tadi dari spool jalan ya para penonton semua. Ini kabel warna kuning yang dari spool jalan tadi itu masuk ke regulator, dan dari regulator itu kabel kuning ini dikeluarkan lagi ya arusnya. Oke, seperti itu ya. Ini adalah kabel untuk penerangan lampu. Oke, terus yang di atas, nah ini kabel hitam. Nah, kabel hitam ini itu bisa terkoneksi langsung ke kabel hitam yang di bawah tadi dari spool jalan, ataupun ke kabel hitam yang tadi dari soket pin CDI ya. Dan ujungnya ini, pokoknya kabel ini harus terkoneksi ke massa ataupun bodi ya, bodi motor. Jadi sekali lagi untuk warna kuning sebagai ke penerangan ya, penerangan. Jadi sekali lagi kabel kuning sebagai ke penerangan ya, jalur penerangan. Dan kabel warna hitam ini adalah sebagai massanya ya. Ini harus nempel ke bodi. Oke, bisa diparalelkan ke CDI yang warna hitam, dan yang ke warna hitam dari spool jalan tadi ya. Tapi harus nempel ke bodi. Pokoknya kabel ini harus nempel ke bodi ya. Oke, seperti itu. Terus yang di sampingnya ini adalah kabel putih. Nah, ini putih ini adalah sebagai pengisian aki. Itu jalurnya adalah ini ya, Diama Pegang ZR. Oke, para penonton semua dapat dipahami ya. Kabel putih ini adalah kabel yang dari jalur bawah stator itu langsung masuk ke sini. Oke. Terus yang warna merah. Nah, warna merah ini adalah keluaran kabel warna putih. Warna merah ini adalah masuk ke positif aki ya, dan disalurkan lagi ke kunci kontak ya, masuk ke kunci kontak, dan dari kunci kontak, nah ini kabel ini dikeluarkan. Setelah kunci kontak keluar lagi arusnya 12 volt masuk ke pin soket CDI yang tadi ya, yang warna coklat. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu jalurnya ya para penonton semua. Oke, sekarang kebetulan ini adalah kunci kontak ya. Ini adalah keluaran kunci kontaknya ya, keluaran kunci kontak dari yang menuju ke 12 volt ya. Ini adalah 12 voltnya, dan ini adalah yang dari regulator ataupun kunci kontaknya ya. Dan ini adalah arus yang warna coklat, ini adalah arus yang dari CDI ya. Oke, kita sambungkan. Ini adalah arus yang dari CDI, maksudnya yang keluaran dari CDI itu kan warna coklat ya, seperti itu. Dan warna ini, warna merah ini adalah yang dari regulator ini ya. Oke, seperti itu ya. Jadi kunci kontaknya itu sudah tidak ada ya motor ini. Jadi para brother tidak usah bingung. Pokoknya gini ya para penonton semua. Dari regulator ataupun kiprok mengeluarkan arus ya ke kunci kontak. Nah, seperti itu. Nah, keluar. Nah, keluarnya ini ya. Ini kan dari regulator ya masuk. Nah, ini masuk dulu ke kunci kontak ya. Oke, masuk dulu ke kunci kontak. Nah, dari kunci kontak itu dikeluarkan lagi masuk ke warna kabel coklat. Nah, kabel coklat ini adalah berfungsi sebagai 12 volt ya, yang menuju ke CDI seperti itu. Oke, sekarang kita sambungkan dikarenakan ini tidak mempunyai kunci kontak. Jadi jalur yang dari regulator warna merah tadi kita sambungkan ke jalur yang menuju ke CDI langsung ya, yang posisinya tadi sudah saya terangkan. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu, oke, kita pindahkan ya para penonton semua. Nah, setelah itu sebentar. Nah,
Setelah itu kita cek jalur yang di sini ya. Ini adalah jalur yang dari kabel oren, ini adalah jalur yang dari CDI tadi ya. Yang dari CDI itu mengeluarkan kabel warna oren. Nah, oren ini adalah arus yang masuk ke coil. Oke. Sekarang kita coba sambungan aja langsung ya para penonton semua, seperti ini. Dan ketika misalkan di bagian ini tidak mengeluarkan arus, nah bagian ini tidak mengeluarkan arus, maka itu sudah dipastikan CDI-nya yang kena ya, ataupun di bagian kunci kontak yang tidak connect. Nah, kita sambungan aja langsung ya, apakah ada arus dari sini sampai busi ya para penonton semua. Oke, akan kita tes ya, kita engkol. Kalau misalkan ada arus berarti permasalahan tadi ada di bagian ini ya. Nah ini kelihatannya terputus ya, bisa dilihat. Nah seperti ini ya. Oke, tapi untuk jalurnya kita terangkan dari bawah ya. Oke, kita cek dulu ya para penonton semua, apakah ada arus atau tidak. Kita lihat ya, sambil kita engkol. Nah, bisa dilihat para penonton semua. Ya. Berarti motor ini kalau misalkan sudah seperti ini ada strumnya, itu dipastikan hidup ya. Oke, bisa dilihat. Nah, ini besar sekali ya. Oke. Oke, saya lebih dekatkan lagi. Nah, di sini ya. Bisa dilihat para penonton semua. Itu ada arusnya ya. Nah, kelihatan ya para penonton semua. Berarti motor ini sudah dipastikan hidup. Nah, jadi seperti itu cara merakit ataupun cara cek pengapian pada motor Jupiter Z. Cara cek pengapian pada motor Yamaha Pega ZR. Nah, seperti itu ya para penonton semua. Dan mohon apabila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga ilmunya bermanfaat.